在古神中，没有修真界有关修为的划分。 Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Alasan dia bisa pergi, selain menjadi satu dengan kekuatan hisab, sebagian besar karena formasi pedang bintang 7 dan pelindung langit. Melemahnya gaya hisab memainkan peran besar juga. Penyedotan dari lubang tidak dapat diprediksi, terkadang itu kuat dan terkadang lemah. Jika itu selama periode ketika itu kuat, bahkan dengan kelebihan Wang Lin, akan sulit untuk keluar. Setelah terbang keluar sambil berdiri di atas nyamuk, dia segera melihat ribuan nyamuk menatapnya dengan mata merah dan mengeluarkan aura tebal yang tidak bersahabat. Wang Lin sedikit mengerutkan kening. Jumlah nyamuk lebih sedikit dibandingkan saat itu. Pasti ada beberapa perubahan tak terduga selama pertempuran Grid dan Zoe yang menyebabkan jumlah nyamuk menurun drastis. Aku hanya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Wang Lin merenung sedikit sebelum meletakkan tangannya di atas kepala nyamuk dan mengaktifkan akalnya. Berbagai adegan segera melintas di benak Wang Lin. Setengah jalan melalui pertempuran Zoe dan Grid, seorang kultivator pria dan wanita turun dari pintu keluar negara iblis api. Keduanya terlalu kuat. Dengan genggaman sederhana, keserakahan ditangkap. Zoe juga dengan mudah ditangkap, tetapi sepertinya keduanya tidak memiliki niat jahat. Faktanya, saat mereka melihat Zoe, mata pria itu menunjukkan kesedihan dan nostalgia. Kawanan nyamuk tidak mati, tetapi sebagian besar ditangkap oleh pasangan ini. Jika bukan karena nyamuk, Wang Lin telah memperhatikan ada sesuatu yang salah dan menggunakan mantra untuk membuat dirinya terlihat seperti semua nyamuk lainnya, nyamuk itu mungkin telah tertangkap juga. Ketika akal Wang Lin kembali dari nyamuk, ekspresinya suram. Dia merenung sedikit sebelum menepuk kepala nyamuk itu. Nyamuk itu meraung dan bukannya terbang menuju pintu keluar di negara setan api, itu terbang menuju pintu masuk di negara setan air. Sekarang Wang Lin bisa menyatu dengan kekuatan hisab, lokasi manapun bisa menjadi jalan keluar. Saat mereka terbang, ribuan nyamuk mengikuti. Mereka kadang-kadang akan mengeluarkan tangisan putus asa dan putus asa seolah-olah mereka mencoba untuk mencegah nyamuk Wang Lin pergi. Pada hari ini di negara setan air, cahaya ungu meluncur ke udara. Itu adalah binatang nyamuk. Wang Lin sedang duduk di punggung nyamuk dengan ekspresi muram. Setelah cahaya ungu muncul, lebih dari 2000 hewan nyamuk juga keluar, mengelilingi Wang Lin sepenuhnya. Tatapan mereka tertuju pada nyamuk ungu itu, dan tangisan mereka semakin keras. Mata nyamuk Wang Lin menunjukkan tatapan tegas karena berulang kali menangis seolah merespons. Kesedihan di sekitar mata nyamuk semakin kuat. Mereka semua menatap Wang Lin dengan tatapan ganas. Mata Wang Lin berbinar saat dia berdiri dan kilat dari jiwa asalnya menyebar. Pada saat ini, dia sepertinya dikelilingi oleh petir dan kilat sepertinya keluar dari matanya saat dia dengan dingin memandangi nyamuk. Merasakan suasana hati Wang Lin, nyamuk di bawahnya segera menjerit tajam. Ini memberikan tekanan kuat yang menyebabkan nyamuk di sekitarnya perlahan-lahan menyebar. Wang Lin mengeluarkan sekantong pegangan, membuka celah, dan melihat ke arah nyamuk di sekitarnya. Kawanan nyamuk itu benar-benar diam. Setelah sekian lama, salah satu dari mereka segera terbang, berubah menjadi sinar cahaya abu-abu, dan masuk ke dalam tas pegangan. Setelah itu, nyamuk lain menyusul. Namun, tidak semua nyamuk memilih masuk ke kantong penahanan. Sekitar 2/3 memilih diam. Mereka diam-diam menyaksikan Wang Lin dan raja mereka menghilang di cakrawala. Setelah sekian lama, mereka semua mengeluarkan tangisan yang diisi dengan kesedihan. Kemudian tubuh nyamuk tersebut roboh satu persatu. Mereka semua memutuskan untuk menghancurkan hati mereka sendiri dan jatuh ke pintu masuk tidak habis. Di kejauhan, tubuh binatang nyamuk Wang Lin bergetar dan perlahan berbalik untuk melihat ke arah tidak habis. Matanya juga dipenuhi dengan kesedihan. Wang Lin menghela nafas dan mengusap kepala nyamuk itu. Dengan pemahamannya tentang nyamuk buas, dia sekarang mengerti bahwa jika nyamuk tidak masih anak-anak, ia tidak akan pernah bisa dijinakkan. Di dunia binatang nyamuk, jika mereka ditinggalkan oleh rajanya, maka mereka hanya bisa mati,
kecuali raja baru muncul. Wang Lin tidak tahan dengan kesedihan nyamuk itu, jadi dia melompat dari tubuhnya dan memasukkannya ke dalam tas pegangan. Hanya dengan membiarkannya bersama beberapa ratus temannya dan kodok petir, ia bisa perlahan pulih dari kesedihan. Wang Lin melayang di udara saat dia menatap langit biru dan awan putih. Sudah lama sekali sejak dia tidak melihat langit. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan sebuah kristal muncul di tangannya. Perasaan Inya memasuki kristal dan segera mulai memancarkan cahaya keemasan. Cahaya mengelilinginya dan segera cahaya itu menghilang dengan Wang Lin di dalamnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di dalam gua. Melihat batasan yang tersisa, mata Wang Lin berbinar dan dia bergumam, "Lain kali aku kembali, aku akan melanggar semua batasan dan membuka rahasia gua ini." Dia menarik napas dalam-dalam dan tangannya membentuk segel untuk menutup gua. Kemudian dia menghancurkan arai transfer sehingga tidak ada orang lain yang bisa memasuki gua ini. Bahkan leluhur darah tidak bisa masuk. Setelah melakukan ini, Wang Lin memandang gua itu dengan penuh arti. Roh gua muncul di pintu masuk, tetapi dia hanya melihat Wang Lin dan tidak berbicara. Wang Lin berbalik dengan kristal di tangannya dan pergi. Wang Lin muncul di luar suku pemurnian jiwa di negeri setan langit. Orang-orang suku itu terkejut sesaat, tetapi kemudian mereka segera mulai berseru dengan gembira dan membungkuk. Wang Lin tidak mengumpulkan semua fragmen jiwa yang dikumpulkan oleh suku tersebut, melainkan disebut 13 dan Ouyang Hua. Setelah meninggalkan beberapa perintah dan metode budidaya, ia bahkan mengajarkan 13 paruh kedua metode budidaya klan setan raksasa. Setelah ini, dia meninggalkan suku tersebut. Pada saat dia pergi, 13 berlutut di tanah dan bersujud beberapa kali ke arah Wang Lin. Ouyang Hua melakukan hal yang sama, dan mata mereka dipenuhi dengan kesedihan. Meskipun Wang Lin tidak mengatakan apa-apa, mereka memiliki perasaan bahwa dalam hidup ini, akan sulit bagi mereka untuk bertemu dengannya lagi. Di kota setan langit di dalam rumah Jenderal Iblis, Si Xiao duduk dalam posisi lotus. Di sampingnya, Chen Tao juga berkultivasi. Kultivasinya telah pulih ke tahap pertengahan Ascendant setelah bertahun-tahun penyembuhan dan pengobatan. Dia bahkan sudah maju sedikit. Meski masih jauh dari tahap akhir Ascendant, dia tidak terlalu jauh. Tak lama kemudian, Si Xiao membuka matanya dan matanya berbinar. Chen Tao juga membuka matanya dan matanya memiliki tatapan yang dalam. Si Xiao dengan tenang berkata, "Chen Tao, besok aku akan pergi ke Demon Emperor dan merekomendasikanmu sebagai Jenderal Iblis. Kemudian Anda bisa pergi ke Danau Naga untuk membudidayakan. Meskipun itu bukan warisan yang sebenarnya, itu akan sangat menguntungkan Anda." Chen Tao menjawab, "Besok saya harus memanggil Anda, Wakil Panglima Tertinggi." Si Xiao mengungkapkan senyum bangga dan berkata, "Posisi ini seharusnya menjadi milikku 100 tahun yang lalu. Mo Lihai hanya mencurinya dariku dengan metode curang. Jika bukan karena Wang Lin yang rendah, Mo Lihai akan jadi apa?" Chen Tao memandang Si Xiao dan dengan tenang berkata, "Wang Lin adalah adik magang junior saya." Si Xiao mengangkat alisnya dan tersenyum dingin. "Di mana saudara magang juniormu selama perang dengan negara iblis api? Dia memanfaatkan semua orang di akhir perang dan mengambil pujian kami. Meskipun dia membantu Tuan Iblis kuno, dia mempermalukan kita semua. Selain itu, orang itu telah hilang selama bertahun-tahun sekarang, aku takut tulangnya bahkan tidak bisa ditemukan. Anda ingat dia sebagai saudara magang junior Anda, tapi saya khawatir dia tidak lagi mengingat Anda sebagai kakak magang seniornya." Chen Tao diam-diam merenung. Mata Si Xiao menunjukkan sedikit sarkasme dan dia berkata, "Memanggilnya dengan rendah adalah aku bersikap baik. Jika dia tidak melakukannya, maka saya akan membunuhnya sendiri dan memberitahu dia bagaimana seharusnya seorang kultivasi bertindak." "Begitukah?" Suara dingin datang dari kehampaan. Si Xiao terkejut, tapi ekspresinya segera menjadi suram dan dia berteriak, "Siapa yang berani bertingkah misterius? Keluarlah untuk jenderal ini." Mata Chen Tao berbinar dan menatap ke langit. Dia hanya melihat bayangan hitam muncul di langit. Di belakangnya ada bulan bundar, dan dia sangat dekat di bawah sinar bulan. Tubuhnya mengeluarkan busur petir yang berderak. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Kamu adalah Wang Lin." Mata Chen Tao menyipit ketika dia mengenali identitas bayangan itu.
Kamu benar-benar berani untuk berani masuk ke mansionku. Segera pergi dalam 3 napas waktu, atau mati. Tatapan Si Xiao dingin dan matanya mengandung niat membunuh. Dalam beberapa tahun terakhir, kultivasinya melonjak. Dia setara dengan kultivator ascendant tahap awal, dan tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual iblis. Wang Lin mendarat di tanah. Dia dengan tenang menatap Si Xiao dan perlahan berkata, "Aku berjanji pada seseorang di masa lalu untuk mengambil nyawamu. Hari ini saya datang ke sini untuk memenuhi janji itu." Niat membunuh meledak dari mata Si Xiao dan tubuhnya menyerang. Dia berubah menjadi bayangan dan langsung menuju Wang Lin. Saat dia bergerak, tangannya membentuk segel dan dia akan menggunakan mantra. Tubuh Wang Lin tidak bergerak, tetapi di bawah sinar bulan, bayangan di belakangnya segera menjadi ganas. Itu tiba-tiba menyerbu keluar dari tanah dan dalam sekejap melewati Si Xiao. Ekspresi Chen Tao sangat berubah. Tepat saat dia akan keluar, bayangan yang melewati Si Xiao mengungkapkan tatapan tajam. Di bawah tatapan ini, tubuh Chen Tao bergetar, jiwa asalnya menyusut, dan dia benar-benar berhenti. Keringat dingin mengucur dari dahinya. Tahap Yin dan Yang, mata Chen Tao dipenuhi dengan teror. Bayangan hitam kembali ke Wang Lin dan kembali menjadi bayangan. Si Xiao jatuh dengan mata masih terbuka. Masih ada niat membunuh di matanya, tetapi hidupnya dan segala sesuatu tentang dirinya telah hancur. Wang Lin berbalik dan pergi. Di bawah sinar bulan, dia sepertinya menginjak bulan. Pakaiannya berkibar dan rambutnya terbang melayang di udara saat dia terbang semakin jauh. "Berhati-hatilah pada guru," suara Wang Lin bergema di telinga Chen Tao. Dia menatap langit untuk waktu yang lama dan tidak bisa berkata-kata. Setelah Wang Lin menyelesaikan semua hal yang harus dia tangani, dia muncul di luar pintu masuk Tide Abyss. Dia berbalik untuk melihat daratan sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Tatapannya tampak menembus langit dan terus mendaki hingga akhirnya menembus tanah ini dan mencapai Laut Roh Iblis Timur. Di luar gerbang Laut Roh Iblis Timur, Olsir, Ling Tianhou, Blood Ancestor, dan 7 atau 8 tetua berdiri di sana. Semua orang menunggu Ling Tianhou membuka gerbang ketika Olsir tiba-tiba berseru. Dia melihat gerbang ke Tanah Roh Iblis dan alisnya mulai menegang. Mereka akan memasuki Tanah Roh Iblis beberapa dekade lebih awal dari yang direncanakan. Ini karena 10 tahun lalu, Olsir tiba-tiba merasa sangat khawatir. Dia tidak pernah merasakan perasaan ini selama puluhan ribu tahun. Perasaan ini datang dari Tanah Roh Iblis. Ini berasal dari tanda yang ditinggalkannya pada seorang murid bernama Wang Lin. Pada saat itu, tanda itu dicabut dengan paksa. Ini bukan pertama kalinya tanda dihilangkan. Dahulu kala ada seorang murid bernama Sun Yun yang juga berhasil melakukan ini. Orang dengan pikiran gelisah bukan hanya Olsir. Kegelisahan orang ini datang dari putrinya, Yao Qikui. Seiring waktu berlalu, hatinya terasa semakin tidak nyaman. Ketika orang-orang berada pada tingkat kultivasinya, kegelisahan semacam ini tidak datang dari ketiadaan. Inilah mengapa ketika Olsir menyarankan agar mereka masuk lebih awal, dialah yang pertama setuju. Yao Qikui adalah putri satu-satunya dan satu-satunya keluarga. Untuk putri ini dia akan mengabaikan yang lainnya. Demikian pula, hati Ling Tianhou suram. 9 dari lampu kehidupan 12 pedang telah padam. Ling Tianhou menyembunyikan amarahnya dan bersiap untuk memasuki Tanah Roh Iblis. Dia akan benar-benar mempertanyakan Grid tentang apa yang terjadi. Mereka bertiga tidak tahu bahwa hal yang menyebabkan ketiga kultivator yang kuat menjadi tertekan semuanya berasal dari satu orang. Telapak tangan Ling Tianhou menekan dan membuka gerbang ke Tanah Roh Iblis. Telapak tangan ini mendarat di gerbang ke Tanah Roh Iblis, tapi yang diguncangnya adalah seluruh Tanah Roh Iblis. Pada saat ini, ke-9 negara di Tanah Roh Iblis gemetar. Seluruh Tanah Roh Iblis dipenuhi dengan tangisan, dan langit tidak lagi biru tapi gelap. Awan bergejolak dan pusaran raksasa terbentuk. Pusaran ini terlalu besar, itu menyebar dan berputar perlahan. Energi pedang datang dari dalam pusaran dan menyebar di langit. Aura sombong seperti langit muncul. Di saat yang sama, 7 lampu berwarna pelangi muncul dari pusaran dan turun. Pada saat ini, semua iblis kuno keluar dari tanah suci masing-masing dan menatap dengan muram ke pusaran di langit.
Alis Beilou menegang saat dia melihat ke langit. Setelah melihat sekilas, dia melambaikan lengan bajunya dan menghilang. Beberapa orang keluar dari pusaran di langit. Ling Tianhou berdiri di langit mengenakan jubah hijau. Dia melihat ke bawah ke bumi dan berteriak, "Keserakahan, keluarlah dan temui orang tua ini." Suaranya menyebar seperti guntur bergemuruh di langit. Tanah segera mulai retak dan menyebar. Dalam sekejap mata, suara Ling Tianhou menyebar ke seluruh tanah roh iblis. Anehnya, semua orang sepertinya sudah tahu bahwa Grid telah datang ke sini, jadi mereka tidak terkejut. Alis Blood Ancestor berkerut dan wajahnya tenggelam. Saat dia melangkah ke tanah roh iblis, dia menyapu seluruh tanah dengan akal tetapi tidak menemukan jejak Yao Kikwe. Seolah-olah dia benar-benar menghilang, dan ini membuatnya semakin tidak nyaman. Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai mengaktifkan mantra secara diam-diam. Dia memindai lagi dengan mantra rahasianya dan ekspresinya menjadi lebih suram. Olsir mengangkat tangan kanannya dan mencubit jari untuk menghitung. Dari luar, ada laut roh iblis timur yang mengganggu ramalannya, tapi sekarang dia berada di dalam tanah roh iblis, jadi tidak ada lagi yang menghalangi dia. Tepat pada saat monster tua ini memasuki tanah roh iblis, Wang Lin melompat ke titik abis. Dia terbang ke bawah seperti meteor. Kekuatan hisap seperti pendorong kuat yang mendorong Wang Lin jauh ke dalam lubang. Ekspresi Ling Tianhou suram. Setelah suaranya keluar, dia menyebarkan akal untuk menyapu daerah itu. Di daerah yang sangat utara, dua indera lainnya tiba-tiba muncul dan bertabrakan dengannya. Ling Tianhou mengerang teredam dan tubuhnya sedikit gemetar, lalu matanya bersinar cerah. Pada saat yang sama, awan muncul tanpa suara di hadapan mereka. Awan ini tidak padat tapi hanya ilusi. Seorang pria dan seorang wanita sedang duduk di atas awan. Keduanya adalah pasangan awan surgawi, Wang Wei dan Hu Juan. Wang Wei dengan tenang memandang Ling Tianhou dan teman-temannya. Ketika tatapannya tertuju pada Olsir, pupil matanya menyusut dalam jumlah yang tidak terlalu mencolok. The Olsir masih menutup matanya. Dia menghitung bahkan setelah mereka berdua tiba. Wang Wei tersenyum. "Rekan pembudidaya, lama tidak bertemu." Hu Juan juga tersenyum tipis tetapi tidak berbicara. Ling Tianhou memandang Wang Wei dan dengan dingin berkata, "Rekan kultivator Wang, saya perhatikan bahwa keserakahan ada bersama Anda. Berikan dia padaku, aku punya pertanyaan penting untuk ditanyakan padanya." Wang Wei tersenyum ketika dia berkata kepada kekasihnya, "Lihat, setelah bertahun-tahun, tidak hanya temperamen pedang suci tidak berkurang, tapi bahkan menjadi lebih buruk." Hu Juan menunjukkan tatapan lembut dan tersenyum. Dapat dimengerti bahwa pedang suci mengkhawatirkan murid-muridnya. Ekspresi Ling Tianhou sangat suram. Jika bukan karena fakta bahwa dia takut pada keduanya, dia pasti sudah menyerang mereka, mengingat kepribadiannya. Wang Wei menamparkan tas pegangannya dan dua orang segera terbang keluar. Salah satunya adalah Chen Long dan yang lainnya adalah keserakahan. Setelah Chen Long melihat Ling Tianhou, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia berlutut dengan kelembapan di matanya dan berkata, "Guru, itu keserakahan, dialah yang melukai semua saudara magang junior saya." Ekspresi keserakahan netral tanpa perubahan apapun. Setelah dia muncul, dia hanya berdiri di belakang Wang Wei dan Hu Juan seolah-olah dia adalah seorang budak tua. Ling Tianhou tidak memandang Chen Long tetapi menatap Grid dan dengan muram berkata, "Keserakahan, kamu pasti punya nyali." Meskipun jantung Grid berdetak kencang, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia dengan dingin menatap Chen Long dan berkata, "Anak kecil, apakah orang tua ini secara pribadi membunuh satu orang dari sekte pedang Dalou Anda?" Chen Long dengan kejam menatap Grid. Sekarang tuannya ada di sini, dia merasa diberdayakan dan berteriak, "Meskipun kamu tidak membunuh kami secara pribadi, kamu menjebak kami dalam kabut ungu. Jika bukan karena itu, bagaimana mungkin saudara laki-laki magang junior saya bisa mati?" Grid tertawa dan berkata, "Orang tua ini menjebak kalian semua di dalam kabut untuk mendapatkan token, tapi apakah saya menyakiti kalian semua? Alih-alih mencari orang yang membunuh saudara magang junior Anda datang dan menuduh saya. Omong kosong." Chen Long hendak berbicara, tetapi tanpa diduga, Ling Tianhou melambaikan lengan bajunya dan dengan dingin berkata, "Chen Long, jangan katakan lagi." Ling Tianhou memandang Grid dengan niat membunuh dan berkata,
kata demi kata, keserakahan, di mana tokennya? Grid tersenyum pahit dan berkata, dengan ekspresi pahit, kalian semua mungkin tidak mempercayai saya. Tetapi saya bersumpah atas puluhan ribu tahun kultivasi saya bahwa token tidak ada di tangan saya. Ling Tianhou menatap Grid tanpa sepatah kata pun, menunggunya untuk melanjutkan. Pada saat ini, selain dari Allseer, yang masih menutup matanya, semua monster tua, termasuk Blood Ancestor, mengalihkan pandangan tajam mereka ke Grid. Kulit kepala keserakahan menjadi mati rasa. Di antara orang-orang yang hadir, selain Chenlong, ia memiliki tingkat kultivasi terendah. Pada saat ini, dia sedang ditatap oleh semua kultivator yang kuat ini, dan dia merasakan pikirannya bergetar. Butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan kembali dirinya sendiri. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat berkata, itu adalah Wang Lin dari Sekte Takdir Surgawi yang mengambil token itu. Keponakan Chenlong bisa bersaksi tentang itu. Itu juga dia yang membunuh orang-orang dari Sekte Pedang Dalou. Ling Tianhou mengerutkan kening dan menatap Chenlong. Chenlong dengan cepat berkata, Guru, murid hanya melihat bahwa Wang Lin memiliki token dan dijebak oleh keserakahan. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Namun, dia memang membunuh beberapa saudara magang junior saya. Tepat pada saat ini, Allseer tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah timur. Dia ingin pergi. Tangan Allseer bergerak lebih cepat dan tatapannya tampak menembus ke kejauhan. Itu mendarat langsung di pintu masuk ke Tide Abyss di negara setan air, dan menembus ke pembukaan lubang. Namun, tatapannya tidak berhenti di situ dan langsung menuju ke lubang. Saat Wang Lin turun, dia segera menyadarinya. Kemudian dia segera menjadi satu dengan kekuatan isap dan bergerak ke bawah lebih cepat. Allseer merasa tatapannya dipengaruhi oleh kekuatan isap. Dia ragu-ragu sebentar sebelum menembus gaya isap dan turun lebih jauh. Mantra Allseer segera menarik perhatian Ling Tianhou dan perusahaan. Bahkan pasangan awan surgawi terkejut di mata mereka. Monster tua ini semua menyebarkan indera mereka pada saat ini dan mengikuti visi Allseer jauh ke Tide Abyss. Ekspresi Wang Lin netral saat dia menamparkan tas pegangannya dan formasi pedang bintang 7 terbang keluar. Formasi berputar di sekitar tubuhnya, membuatnya lebih cepat. Wang Lin bergegas langsung menuju dasar lubang dan segera dia tiba di tempat pusaran itu. Pada saat ini, Allseer dan indera dari semua monster tua turun. Ling Tianhou segera melihat formasi pedang bintang 7. Ini segera membuatnya marah. The Allseer juga melihat Wang Lin tanpa merek Celestial Slaughter. Ini membuat tatapan Allseer menunjukkan sedikit kedinginan. Wang Lin menginjak pusaran, lalu dia berbalik dan dengan dingin menatap semua orang sebelum secara bertahap tenggelam ke dalamnya. Kekuatan yang kuat keluar dari pusaran dan menyebar. Mereka hanya bisa mundur dan menyaksikan Wang Lin benar-benar memasuki pusaran. Bukannya mereka tidak ingin menghentikannya, tetapi kekuatan yang berasal dari pusaran adalah kekuatan yang menghubungkan dua sistem bintang. Kekuatan ini terlalu kuat. Saat sosok Wang Lin memasuki pusaran, perasaan leluhur darah menatap Wang Lin, dan ekspresinya sangat suram. Beberapa saat yang lalu, dia merasakan aura Yao Qikwe pada Wang Lin. Ini mengungkapkan perjuangan dan pemberontakan Yao Qikwe, yang membuat leluhur darah menyimpulkan bahwa hilangnya Yao Qikwe ada hubungannya dengan Wang Lin. Sangat mungkin Yao Qikwe ditangkap oleh Wang Lin. Ekspresinya sangat gelap dan dia berteriak, Wang Lin, di mana putriku? Tidak hanya ada 3 gua palsu, tapi 4. Sebelum Wang Lin menghilang, dia meninggalkan kalimat ini. Orang lain mungkin tidak mengerti kata-kata Wang Lin, tetapi leluhur darah segera mengerti. Gua palsu keempat adalah rahasia yang hanya dia dan Yao Qikwe ketahui. Itu adalah sesuatu yang tidak akan diberitahukan Yao Qikwe kepada orang lain. Ini juga harapan Wang Lin. Meskipun dia akan pergi, dia akan benar-benar mengaduk panci ini. Jika leluhur darah tidak memperhatikan Yao Qikwe, itu akan baik-baik saja. Namun, sejak dia mengetahuinya, Wang Lin harus melakukan serangan balik. Tujuannya adalah membuatnya agar leluhur darah tidak bisa mengejarnya secara pribadi karena Yao Qikwe. Dia percaya bahwa dengan pikiran monster tua ini, kata-katanya akan membantu mereka membuat banyak asosiasi. Wang Lin menghilang. Area di sekitar pusaran benar-benar sunyi. Semua monster tua ini memiliki ekspresi suram.
Mereka awalnya semua memiliki rencana sendiri, dan setelah mendengar kata-kata Wang Lin dan melihat reaksi leluhur darah, mereka semua melihat ke arah leluhur darah. Leluhur darah merasa seperti ada jarum di punggungnya. Dia merenung sebentar dan berkata, memang ada gua palsu keempat, tapi jelas telah ditempati oleh Wang Lin ini. Dia juga memiliki token, jadi jika dia tidak ditangkap, maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk memasuki gua yang sebenarnya. Kami sudah tahu bahwa pusaran ini adalah pintu masuk ke sistem bintang Al-Heaven, tapi kekuatan di dalam pusaran itu terlalu kuat. Wang Lin ini entah bagaimana mendapatkan item yang memungkinkannya masuk. Kami semua telah mencoba masuk, tetapi tidak berhasil. Namun, jika kami bergandengan tangan dan hanya mengirim satu orang, kami pasti bisa melakukannya. Ling Tianhou bertanya dengan nada berat, siapa yang pergi? Jika saya mengatakan saya akan pergi, maka semua rekan kultivator akan curiga terhadap saya. Pilihan terbaik tidak diragukan lagi keserakahan. Masing-masing dari kita akan meninggalkan batasan padanya dan kemudian keserakahan ini tidak akan pernah lepas dari telapak tangan kita. Dia hanya bisa dengan patuh menangkap Wang Lin dan membawanya kembali. Juga, tingkat kultivasi keserakahan cukup tinggi untuk menangani Wang Lin. Olsir diam-diam menatap pusaran itu dan matanya menampakkan cahaya misterius. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Sistem bintang Al-Heaven. Cahaya bintang yang terang menyebar tanpa henti ke segala arah. Sistem bintang Al-Heaven sangat besar dan memiliki banyak planet budidaya. Selain dari beberapa orang dalam sistem bintang aliansi, sebagian besar pembudidaya tidak mengetahui keberadaan sistem lain. Namun, sistem bintang Al-Heaven tidaklah sama. Hampir semua dari mereka tahu bahwa ada sistem bintang di bawah masing-masing alam langit angin, hujan, guntur, dan penerangan. Ini memiliki hubungan yang dalam dengan fakta bahwa Cultivation Alliance adalah satu-satunya kekuatan dalam sistem bintang aliansi, dan mereka telah menyembunyikan banyak hal. Termasuk Wang Lin, hampir setiap pembudidaya mengira bahwa Cultivation Alliance adalah satu-satunya kekuatan di bawah bintang-bintang. Sistem bintang Al-Heaven memiliki lebih banyak kebebasan. Namun, beberapa rahasia masih disimpan dengan ketat. Satu perbedaan antara dua sistem bintang adalah bahwa tidak ada sekte di sistem bintang Al-Heaven, hanya ada keluarga kultivasi. Yang dipedulikan sistem bintang Al-Heaven adalah garis keturunan. Hanya dengan memiliki garis keturunan yang sama orang akan berkumpul dan menciptakan kekuatan mereka sendiri. Beberapa sinar cahaya terbang. Ada total 4 orang, 3 pria dan 1 wanita. Meskipun sulit untuk mengetahui usia pasti mereka, penampilan mereka relatif muda. Tidak banyak perbedaan antara tingkat kultivasi mereka. Selain wanita itu, yang merupakan kultivator transformasi jiwa tahap pertengahan, 3 lainnya semuanya berada di tahap awal transformasi jiwa. Kabut abu-abu besar mengejar mereka. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat serangga seukuran jari yang tak terhitung jumlahnya di kabut. Kabut berasal dari sesuatu yang dikeluarkan tubuh mereka. Masing-masing dari mereka memiliki kompas bintang di bawah kaki mereka, jadi mereka melaju dengan cepat. Namun, jika bukan karena wanita itu, yang kadang-kadang menyebarkan sejumlah besar kristal untuk menghalangi kabut abu-abu, serangga itu mungkin sudah lama menyusul. Meski begitu, wanita itu menjadi semakin kelelahan, sementara serangga semakin dekat. Akhirnya, kabut tiba-tiba menyerbu dan mengelilingi mereka berempat. Dari kejauhan, orang hanya bisa melihat kabut raksasa dan bukan 4 orang yang terjebak di dalamnya. Mereka berempat berasal dari planet Ranyun. Nama wanita itu adalah Ran Yue. Nama ketiga laki-laki itu adalah Ran Chen, Ran Feng, dan Sun Suesan. Mereka berempat awalnya datang untuk berlatih, namun karena kejadian tertentu, mereka memperoleh batu merah cemerlang. Hal ini menyebabkan mereka dikejar oleh sejumlah besar serangga, dan pada akhirnya mereka dikepung. Kabut yang dikeluarkan oleh serangga kabut gelap beracun bagi para pembudidaya. Hanya menyentuhnya bisa melukai jiwa asal dan menghentikan semua mantra, jadi itu sangat menakutkan. Mereka berempat terjebak di dalam kabut. Jika bukan karena gelang giok wanita itu, yang memancarkan sinar samar guntur, menjaga kabut, mereka berempat pasti sudah lama ditelan kabut, dan jiwa asal mereka dihancurkan. 3 yang tersisa semuanya menggunakan berbagai mantra dan harta dalam upaya untuk keluar dari kabut.
Namun, kabutnya terlalu tebal, dan pada akhirnya mereka tetap tidak bisa menerobos keluar. Seiring waktu berlalu, energi spiritual surgawi di dalam keempatnya secara bertahap menyusut, dan tidak ada banyak pil yang tersisa. Ran Yue mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, serangga kabut gelap paling takut pada mantra guntur, dan aku sudah meminta bantuan dari keluarga. Tempat ini agak jauh dari keluarga, tapi kita harus melawan sampai senior ahli dalam sihir petir datang dan menyelamatkan kita. Pada saat ini, seberkas cahaya perak terbang melewati kabut. Sinar cahaya perak ini tampak seperti naga, dan ada seorang pria muda duduk di atasnya. Meski penampilannya biasa saja, kulitnya berkilau dan matanya bangga. Petir sesekali akan melintas di matanya, membuatnya terlihat lebih ganas. Dia adalah Wang Lin. Setelah Wang Lin memasuki pusaran, seolah-olah dia telah memasuki area transfer. Ketika dia keluar, dia berada di antara bintang-bintang. Ada nebula cerah di sekelilingnya, tetapi tidak ada satu orang pun. Ini adalah sistem bintang asing bagi Wang Lin, bukan rumahnya, sistem bintang aliansi. Ini adalah sistem bintang Alheaven di bawah guntur Celestial Realm. Setelah merenung sebentar, Wang Lin mengeluarkan kompas bintang. Kemudian, dengan sedikit kebingungan, dia mulai menjelajahi sistem bintang. Kabut abu-abu di kejauhan menarik perhatian Wang Lin. Cahaya perak menyala di bawahnya dan dia tiba di sebelah kabut. Kilat melintas di matanya, memungkinkan dia untuk segera melihat apa yang aneh tentang kabut dan melihat 4 orang yang terperangkap di dalamnya. Serangga kabut gelap benar-benar gemetar di bawah tatapan Wang Lin seolah tatapan Wang Lin telah memadat menjadi sesuatu. Mereka semua menghindari tatapannya, yang menciptakan celah. 4 orang yang terperangkap di dalamnya langsung terkejut. Mata Ran Yue berbinar dan dia diam-diam terkejut. Tatapan saja sudah cukup untuk memaksa serangga kabut gelap kembali. Mantra semacam ini benar-benar mengejutkan pikirannya. Matanya yang indah bergerak dan melihat Wang Lin di atas cahaya perak di luar kabut. Keputusasaan di mata Sun Xuesan segera menghilang. Dia segera menggenggam tangannya dan berteriak, "Senior, junior dari keluarga Sun di planet Ranyun. Saya berharap senior dapat membantu kami, junior pasti akan berterima kasih kepada senior." Ran Chen dan Ran Feng keduanya dengan cepat menggenggam tangan mereka. Mereka dengan tulus dan hormat meminta untuk diselamatkan. Ran Yue memandang pria muda di lampu perak dan alisnya mengendur. Dia menggenggam tangannya dan dengan lembut berkata, "Senior, junior dari keluarga Ran di planet Ranyun. Kami terjebak oleh serangga kabut gelap ini. Jika senior menyelamatkan kita, keluarga Ran pasti akan memberi hadiah kepada senior." Ekspresi Wang Lin tenang saat tatapannya menyapu mereka berempat. Dia menarik pandangannya dan kabut segera berputar, menelan celah itu. Seruan datang dari dalam kabut. Ekspresi orang di dalam segera menjadi jelek. Sun Xuesan dengan cepat berteriak, "Senior, kami memiliki batu merah cemerlang. Jika senior menyelamatkan kita, maka kita akan memberikan batu ini kepada senior sebagai ucapan terima kasih." Wang Lin tidak tahu apa itu batu merah cemerlang, jadi dia tidak tergoda. Dia memandang kabut dan mulai merenung. Dia terlalu asing dengan sistem bintang Alheaven, jadi dia harus mendapatkan informasi secepat mungkin sehingga dia bisa pergi ke keluarga Siang yang dibicarakan oleh wanita di dalam gulungan itu. 4 orang yang terperangkap di dalam kabut tidak bisa melihat keluar. Pada saat ini, selain dari Ran Yue, 3 lainnya dipenuhi dengan ketegangan dan kecemasan. Alis Ran Yue mulai berkerut. Tidak banyak pil tersisa di tasnya, dan jika ini terus berlanjut, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Senior, aku." Sebelum dia selesai berbicara, suara Wang Lin memasuki kabut. "Di mana planet Ranyun?" Mereka berempat kaget. Sun Xuesan dengan cepat berkata, "Butuh sekitar 7 hari perjalanan dari sini menuju utara. Jika senior ingin pergi, junior dapat memimpin cara untuk membayar senior karena telah menyelamatkan kita." Mata Wang Lin berbinar. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke kosongan. Tiba-tiba, seberkas petir keluar dari jiwa asalnya dan dia menjentikkannya dengan tangan kanannya. Ketika kabut menghilang karena tatapannya, Wang Lin menebak bahwa serangga ini takut akan mantra guntur. Pada saat ini, sambaran petir keluar dari ujung jarinya.
Itu terbang melintasi angkasa dengan gemuruh menggelegar seperti itu adalah naga petir. Itu memberikan tekanan yang kuat saat tiba-tiba masuk ke dalam kabut. Serangga kabut gelap segera mulai menjerit dan mundur. Sejumlah besar kabut datang dari serangga dan menerkam Guntur. Jika itu adalah mantra petir yang normal, itu akan melemah saat menghadapi kabut. Bagaimanapun, meskipun serangga kabut gelap lemah terhadap Guntur, racun di tubuh mereka masih sangat kuat. Namun, Guntur ini bukanlah Guntur yang terbentuk dari mantra biasa, melainkan Guntur surgawi yang nyata. Itu adalah kemampuan yang diperoleh Wang Lin ketika jiwa asalnya dikombinasikan dengan naga Guntur kuno. Naga petir itu meraung dan kemudian kabut dalam jumlah besar menghilang. Petir bergerak melalui kabut, menyebabkan sejumlah besar serangga kabut gelap mundur. Mereka bisa dengan jelas merasakan tekanan dari Guntur. Mereka sudah takut pada Guntur, dan Guntur surgawi seperti musuh alami mereka, jadi mereka segera mundur. Dalam sekejap mata, saat Guntur menghilang, semua serangga kabut gelap terbang jauh. Mereka berempat segera terbang keluar dan tiba di sebelah Wang Lin. Tanpa kecuali, mereka berempat merasa seperti baru saja lolos dari rahang kematian, tetapi yang mereka rasakan bahkan lebih adalah syok. Tatapan Sun Xuesan ke arah Wang Lin dipenuhi dengan keterkejutan. Sebagai seseorang dari sistem bintang Al-Heaven, dia tidak asing dengan mantra petir. Meskipun dia tidak bisa menggunakan dirinya sendiri, sistem bintang Al-Heaven terhubung ke Thunder Celestial Realm. Di sini, mantra petir adalah yang paling kuat. Kejutannya berasal dari kekuatan yang berasal dari sinar Guntur. Dia tidak tahu mantra macam apa yang bisa menyebabkan sinar ilusi Guntur mengandung jejak kekuatan Guntur sungguhan. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh para tetua dan leluhur keluarga. Ran Yue dan dua laki-laki Ran lainnya juga terkejut. Terutama, Ran Yue yang menghirup udara dingin. Matanya tiba-tiba berbinar ketika dia melihat Wang Lin. Bagaimanapun, dia telah mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa, jadi posisinya di keluarga lebih tinggi dari tiga lainnya, yang berarti dia tahu hal-hal yang lebih rahasia. Pikirannya terguncang saat dia mengingat semua yang telah terjadi. Dia menarik napas dalam dan dengan hormat berkata, Junior adalah bagian dari generasi ke-9 dari keluarga Ran. Apakah senior messenger surgawi? Setelah dia mengatakan itu, ekspresi Sun Xuesan berubah. Dia berpikir dalam hati, memang, dia pasti seorang Guntur Celestial Messenger. Namun, mengapa Thunder Celestial Messenger ingin pergi ke planet Ranyun?